Pria ini tidak pernah pulang, dan tidur di perusahaan selama 4 bulan. Jadi bos meminta satpam untuk membawanya keluar. Tapi pria itu tidak ingin keluar. Mata dipenuhi rasa takut. Begitu keluar wajahnya langsung memutih. Dan kejang-kejang. Satpam langsung menurunkannya. Orang-orang langsung berkerumun. Mark yang melihat itu, segera meraih bahu pria itu. 3 orang bersama-sama menggendongnya ke dalam gedung. Tapi sudah terlambat. Pasti ini alasan pria itu menetap di perusahaan. Mark menemukan lemarinya dipenuhi makanan, senter dan kebutuhan sehari-hari pun tersedia. Beberapa hari kemudian, hal yang sama terjadi di berbagai area. Seseorang keluar dari gedung dan mati di mobil. Ada juga orang yang tinggal di rumah selama 6 bulan. Namun pada akhirnya dia bunuh diri. Orang di perusahaan menjadi ketakutan. Mark bergegas untuk pulang. Tapi begitu keluar dia mulai pusing. Bangunan di depan bergetar dengan cepat. Mark kembali ke dalam gedung. Gejalanya pun langsung hilang. Dia menelepon pacarnya di rumah. Tapi tidak ada yang menjawabnya. 3 bulan berlalu. Semuanya terjebak di perusahaan. Tidak ada yang keluar karena takut mati. Mereka menggali terowongan bawah tanah. Secara tak sengaja menggali ke jalur kereta bawah tanah. Dengan begitu mereka menemui jalan. Sebelum berangkat, mereka mengantri untuk mendapatkan makanan. Hanya hal itu yang dapat menentukan arah berjalan. Jadi Mark mengeluarkan senter dan barang-barangnya untuk bekerja sama. Dia terowongan bawah tanah. Mereka berunding untuk pergi pulang untuk mencari pacarnya. Lalu pergi ke rumah sakit tempat ayahnya berada. Banyak pengungsi di terowongan. Saat itu, terdengar suara tembakan. Kota di atas mengalami kekacauan. 100 orang di bawah kereta bawah tanah tidak pernah keluar. Semua makan dan tidur di sini. Hanya karena penyakit aneh. Ketika keluar kau akan mati. Seseorang mengambil tasnya, lalu dengan cepat berlari ke kerumunan. 2 orang berusaha mengejarnya. Namun orang itu memiliki komplotan. Bahkan mengancam mereka berdua dengan pistol. Untuk menyerahkan barang yang tersisa. Terlihat bangunan di belakang dimatikan. Jadi dia berbisik pada Mark untuk bersiap. Ruangan jadi gelap. Mereka menyerang. Bergegas untuk mengambil pistol. Mereka berdua berjuang melawannya. Secara tak sengaja membuat penunjuk arah terjatuh. Teman di sebelah mau membantu. Tapi dia ragu untuk menembak. Mark memiliki kesempatan untuk mengambil penunjuk arah di tanah. Lalu bergegas sembunyi. Sisi lain terlihat masih berkelahi. 1 tembakan menembak mati oligarki. Lalu dengan cepat mereka berlari ke kerumunan. Tapi para preman itu hanya bisa berdiri di belakang. Mereka terus memasuki terowongan. Petunjuk arah menemukan saluran pembuangan. Lalu mereka bergegas masuk. Mereka menggunakan pipa gas untuk membuka jalan. Tembakan pertama tidak mengenainya. Melepaskan tembakan kedua tapi tetap tidak mengenai. Tangannya terluka. Hanya tersisa peluru terakhir. Dan itu harus berhasil. Lalu dengan cepat membantu Mark. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih. Untungnya berhasil meledakkan bagian atas selokan. Keduanya dengan lancar naik ke dalam rumah. Tepat di depan pintu, seseorang menyapa. Bergegas masuk ke dalam rumah. Terlihat pintunya rusak. Di dalamnya ada seorang pria. Mark sangat marah. Karena baru 3 bulan dia meninggalkan rumah. Di rumah sudah ada pria lain. 2 pria menyerbu ke atap bersama. Pada saat itu sebuah cangkir pecah. Di belakang pria muncul seorang ibu dan anak. Ternyata mereka tidak punya tempat untuk pergi. Dan menemukan rumah Mark yang kosong. Setelah tahu hal itu, Mark mengambil foto pacarnya. Dan bertanya, apakah ada yang melihat gadis ini? Wanita itu menggelengkan kepalanya. Benar-benar tidak ada orang di rumah. Lalu Mark mencari tahu apakah pacarnya meninggalkan pesan di rumah. Setelah beberapa saat, dia menemukan hasil USG. Pacarnya hamil. Pria lain tidak mengerti kenapa pacarnya bersembunyi. Ternyata 3 bulan lalu, Mark melihat berita. Banyak ibu hamil yang tidak bisa keluar rumah. Hanya bisa melahirkan di rumah. Pacarnya hamil sekarang. Keduanya saling bertengkar. Pacar bersembunyi di kamar sambil menangis. Dan Mark tidak datang menghiburnya. Dan dia malah mengambil tas dan pergi keluar. Namun dia tidak menyangka akan menempuh waktu 3 bulan. Mark bertekad untuk mencarinya dan meminta maaf. Dia ingin pergi ke tempat pacarnya bekerja.
tapi sekarang harus pergi ke rumah sakit ayah pria lain dulu. Karena itu sudah perjanjiannya sejak awal. Keduanya saling berkelahi. Pria lain memecahkan lampu. Hal itu membuat keduanya tenang. Mark mengatakan, dia punya pacarnya dan anak dalam kandungan. Tapi apa yang kamu punya? Anda hanya seorang. Saya masih punya ayah. Setelah mendengar itu Mark mengerti. Jadi mereka mulai pergi ke rumah sakit. Saat melewati rumah ibadah yang telah ditinggalkan, mereka membakar tumpukan kayu bakar. Saat itu, terdengar teriakan di dalam rumah ibadah. Mereka bergegas masuk, seperti ada sesuatu di dalam. Keduanya bersiap, seperti akan menghadapi musuh. Ternyata itu adalah seekor beruang. Keduanya bergegas lari, tapi dia tersandung dan jatuh ke tanah. Beruang itu menerjangnya. Dia hanya berlari untuk hidupnya, dan berkata dirinya akan mati dimakan beruang. Namun tak disangka, Mark menyerang beruang itu. Saat beruang itu membuka mulutnya, Mark mengambil kesempatan untuk tongkat api. Beruang perlahan melangkah. Melihat di belakang tidak ada jalan, mereka langsung melemparkan tongkat apinya ke belakang. Saat beruang melompat, Mark menusuknya. Ternyata beruang ini berasal dari tempat kebun binatang setempat. Lalu mereka memanggang daging beruang itu untuk dimakan. Lalu melanjutkan perjalanannya. Dia menanyai orang yang ada di depan. Mereka mengatakan bahwa rumah sakit telah terbakar, dan pasien di dalam mungkin sudah mati. Pria itu sangat sedih, langsung berlari ke arah rumah sakit di sebelahnya. Terlihat rumah sakit di sisi lain sudah terbakar. Dia teringat ayahnya yang masih di dalam. Dia sangat patah hati, dan melemparkan kursi ke jendela. Satu-satunya keluarga telah mati, membuat dirinya tidak ingin hidup. Namun Mark menghentikannya. Dia tidak memiliki tujuan lagi untuk hidup. Dia menanamkan benih di sepanjang jalan. Juga menyuruh Mark untuk berhati-hati. Mark masih peduli padanya, tapi dia harus mencari pacar dan anaknya. Dia melanjutkan perjalanannya. Beberapa saat dia tiba di tempat pacarnya bekerja, tapi dia sama sekali tidak melihat orang. Dia jatuh ke dalam keputusasaan. Namun saat itu, dia melihat sesuatu yang aneh di cermin dinding. Dia membersihkan debunya. Terlihat sebaris kalimat. Itu adalah pesan dari pacarnya, yang mengatakan bahwa dia tidak bisa keluar dari supermarket. Mark bergegas ke supermarket, tapi pintu itu terhalang oleh tumpukan gerobak. Supermarket itu dipenuhi oleh suatu golongan. Tempat itu telah dikendalikan oleh sekelompok orang. Mark mengeluarkan foto pacarnya, menjelaskan kepada mereka mengapa dia datang ke sini. Saat itu, sekelompok orang bergegas keluar dan pergi ke supermarket yang ada makanan. Mark memanfaatkan kericuhan itu untuk masuk, lalu dengan keras memanggil pacarnya. Dan dia bertemu dengan teman pacarnya. Temannya berkata bahwa pacarnya pergi ke rumah sakit untuk bersalin. Jadi mereka berdua bergegas ke rumah sakit. Namun api menyebabkan temannya tidak bisa lewat. Dia berbalik dan membuka pintu. Mark berusaha membujuknya. Namun saat itu, ada sesuatu yang jatuh menimpa temannya. Mark bergegas pergi ke rumah sakit. Namun seorang pria wajah hitam menerkamnya. Saat akan ditikam, sepasang tangan menghentikannya, dan menusuk dada pria wajah hitam itu. Saat dia membantu Mark berdiri, pria wajah hitam yang lain menikamnya. Dia segera mendorongnya dan menyuruhnya pergi. Keduanya segera meninggalkan kekacauan itu. Mereka melanjutkan perjalanan. Beberapa saat, mereka sampai di tempat rumah sakit pacarnya menginap. Bergegas naik ke lantai atas. Benar saja pacarnya terlihat di gedung. Mark segera berteriak, dan membenturkan tangannya ke kaca. Pacarnya mendengar suara itu. Keduanya menangis bahagia, karena mereka saling menemukan satu sama lain. Ketika Mark kembali, dia melihat pria lain terbaring di kursi. Dia hampir kehabisan darah. Sebelum dia mati, dia menyemangati Mark, harus berani menempuh jalan demi orang yang dicintai. Selesai bicara dia pergi dengan tenang. Mark berdiri di depan pintu. Dia melihat pacarnya di seberang. Tapi saat langkah kedua seluruh badan Mark pusing. Telinga dan hidung berdarah. Melihat pacarnya di seberang, dia tidak bisa menyerah. Mark berusaha berjalan, tapi dia terjatuh ke tanah. Pacarnya datang menyelamatkan, dan membawanya ke gedung. Setelah banyak kesulitan,
Akhirnya mereka bertemu kembali. Tak lama bayinya lahir. Mark memakai bibit untuk menanam banyak sayur dan buah. Mengumpulkan air hujan di gedung. Anaknya tumbuh dari hari ke hari. Suatu hari, teman anaknya datang, dan istrinya Mark tahu sudah waktunya membiarkan anaknya melihat dunia luar. Karena sudah lama tanpa aktivitas manusia, bangunan di kota tumbuh berbagai tumbuhan. Apokalipse bukan film bencana besar, tapi bisa membuat kita mengalami kejutan mental. Sama sederhananya, ketika seorang pria datang, mengatasi segala kesulitan hanya untuk menemukan orang yang dicintainya. Film berakhir di sini. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.